Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan merepresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Deharunisa, NIM 122200119. Dan selanjutnya teman saya Alwan. Saya Alwan Gozi Patriansyah, NIM 122000117. Untuk berikutnya, Saudara Nas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, NIM 122200118. Perkenalkan, nama saya Fatihah Zahro, NIM 122200120. Oke, jadi di sini itu program kami itu bertujuan untuk mengetahui waktu dan biaya yang optimal dengan metode time cost trade-off pada proyek konstruksi pembangunan GOR. Metode time cost trade-off itu sebenarnya gampangannya itu seperti waktu penyelesaian proyek itu akan berubah, maka biayanya yang dikeluarkan itu juga berubah. Dan di sini itu kami ingin bagaimana caranya proyeknya itu selesainya dengan cepat, tetapi biayanya itu bisa minimum. Seperti itu. Jadi langsung saja saya running programnya. Nah, di form pertama ini ada form login. Jadi di sini kita harus inputkan nama admin, nomor admin, dan password. Nah, di sini kalau misalnya ada salah satu text box yang tidak diisikan ini, nanti maka tidak bisa masuk ke form selanjutnya, seperti ini. Misalnya saya masukkan Vira, lalu passwordnya 122200119, tetapi nomor adminnya tidak saya masukkan, nanti tidak bisa. Harus mengulang kembali. Nah, kalau datanya benar, nanti akan langsung masuk ke form selanjutnya. Oke, kita memasuki form 2 setelah dari form login. Di sini kita akan memilih aktivitas yang akan kita gunakan. Di sini ada 3, yaitu pembesian, backcasting, dan beton. Kita coba salah satu. Oke, pembesian nanti di kodenya nanti akan keluar beberapa kode unik. Di sini kita bisa memilih salah satu untuk mengeluarkan nama kegiatan. Nah, ini nama kegiatannya yaitu pembesian back beton Pilcap PG1. Kemudian pada durasi normal per hari bisa diisi. Oke, untuk volume dari pembesiannya, oke, bisa langsung hitung. Nanti akan mengeluarkan adanya kebutuhan tenaga kerja dalam kondisi normal, yaitu pekerja, tukang, kepala tukang, dan mandor dengan setiap bidang memiliki gaji yang berbeda. Kemudian pada upah per hari akan dihitung dari setiap bidang ini, kemudian pada biaya normal nanti dikali dalam durasi normal hari. Kemudian ini bisa diinput ke dalam tabel. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk listingannya bisa dijelaskan oleh Alwan. Oke, baik. Untuk Saudari Pia, melihat listingannya. Oke, kita sudah masuk di listingannya. Sebelumnya, tugas membuat program ini itu harus mengandung 3 struktur, yaitu sequence, selection, dan juga looping. Oke, pada listingan yang pertama, bisa dilihat di sini mengandung struktur sequence, ada dim kode, nama kegiatan, durasi, biaya normal, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini listingan kedua, listingan data grid view, yang dimana ini nanti akan connect ke database menggunakan Microsoft Access. Kemudian di sini kemudian di sini bawahnya lagi ada listingan selection, yaitu percabangan if then as if, yang dimana selection ini tadi ketika kita tadi memilih salah satu pilihan dari combo box pada form 2 tadi. Nah, di sini ini listing perhitungannya dari perhitungan-perhitungan yang tadi yang ada pada form 2 tadi.
Bisa dilihat di sini. Kemudian ini kami menambahkan beberapa struktur yaitu seperti searching. Jadi kita juga bisa mencari data yang ada di database-nya. Ini juga kami menambahkan struktur dari sorting. Kemudian di sini ini struktur dari looping yang dimana pada looping ini nantinya di form 2 tadi memunculkan pilihan-pilihan dari combo box-nya. Di sini kami memakai 2 looping karena di sini terdapat 3 combo box. Oke, itu tadi penjelasan mengenai dari listingan atau codingan dari form 2. Oke, terima kasih Aman dan Nasir. Selanjutnya di form 3 bisa dijelaskan oleh Zahro ya. Selanjutnya pada form 3 yaitu untuk menghitung durasi percepatan dan biaya percepatan. Nah, di sini kita ada 3 pilihan, yaitu lembur 1 jam, lembur 2 jam, dan lembur 3 jam. Nah, lembur ini didapatkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu maksimal lembur 3 jam per harinya. Di sini misal kita memilih lembur 1 jam, selanjutnya dari kode itu udah diinput dari form 2, dan volume juga diinput dari form 2, durasi normal, dan juga durasi normal per hari dan juga per jamnya. Nah, untuk durasi normal per jam ini didapat dari durasi normal dikali 8. 8 sendiri merupakan ketetapan dari Menteri Ketenagakerjaan, di mana perharinya maksimal itu bekerja selama 8 jam. Selanjutnya menghitung produktivitas jam normal, kemudian menghitung durasi percepatan dan crashing. Crashing ini didapat dari pengurangan antara durasi normal dikurangi durasi percepatan. Selanjutnya menghitung kebutuhan tenaga kerja kondisi percepatan, dan untuk badan hitung kedua ini untuk menghitung upah per hari, di mana upah per hari didapat dari penjumlahan dari semua kebutuhan tenaga kerja kondisi percepatan dikali dengan durasi percepatan. Selanjutnya akan menghitung percepatan. Biaya normal sendiri juga diinput dari form 2 tadi. Untuk selisih biaya ini merupakan hasil dari biaya percepatan dikurangi biaya normal. Untuk selanjutnya kita klik button input. Maka data tadi yang udah di input itu akan tampil di data grid view. Selanjutnya akan dilakukan searching. Searching ini ketika kita mengetikkan kode, maka akan muncul di data grid kode yang kita ketikkan. Selanjutnya ada sorting. Sorting ini kita akan mengurutkan kode kegiatan dari data grid view berdasarkan urut abjad A sampai Z. Untuk button hapus, itu kita mengeklik button hapus dengan cara memasukkan kode yang ingin dihapus ke dalam textbook kode. Selanjutnya klik button hapus, maka kode yang ada di data grid view akan terhapus. Selanjutnya untuk keluar itu nanti otomatis kita akan keluar dari programnya.
Oke, terima kasih Zahro. Mungkin saya akan menambahkan yang tadi upah perharinya itu. Upah perharinya itu tadi kan didapatkan dari upah per pekerjaannya dikalikan banyak tenaga kerjanya. Nah, di sini itu kami menggunakan standar juga. Jadi di pekerja sendiri kita mematok harga 80.000 per harinya, lalu di tukang sendiri 110.000 dan kepala tukang mendapatkan 125.000 per harinya dan mandor 120.000. Gitu tambahan dari saya. Mungkin dari yang lain masih ada yang mau tambahin nggak? Cukup. Oke, baik. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.